Halo saudara-saudaraku semuanya, di sini aku Gita. Hari ini aku akan membagikan sebagian dari firman Tuhan untuk kita dengar. Nah, tema yang aku bawa hari ini adalah harapan bersama Kristus tanpa rasa kekhawatiran. Nah, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami semuanya Bapa, dimanapun kami berada. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan dan mempelajari firman-Mu Bapa. Engkau berkati firman-Mu ini Bapa agar menjadi pedoman dalam hidup kami dan menjadi pembelajaran dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan hari ini dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama dikatakan di sini, janganlah hendaknya khawatir. Saya mengerti, saya tahu, saya merasakan saat ini rasa khawatir yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita semuanya, jangan khawatir tentang apapun juga. Mungkin rasa khawatir kita banyak, termasuk saya saat ini. Rasa khawatir saya adalah tentang masa depan saya. Saya sedang berada di kelas 3 SMA, mana bisa dikatakan dalam penghujung persekolahan menuju bangku perkuliahan. Saya sekarang sedang merasa takut, khawatir. Bagaimana masa depan saya? Banyak sekali yang saya khawatirkan saat ini. Namun firman Tuhan ini dapat menguatkan saya, dapat membantu saya untuk bisa berdiri teguh. Nah, di sini juga dikatakan, serahkanlah segala keinginanmu, permohonanmu kepada Tuhan, dan jangan lupakan ucapan syukur. Tuh, teman-teman semuanya, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Saya sangat meyakini itu. Saya sendiri pun kadang-kadang saya lupa untuk bersyukur. Banyak hal yang dapat kita syukur dalam hidup kita ini. Kita masih bisa bangun pagi, masih bisa bernapas, kita masih bisa makan, kita masih bisa berbicara. Banyak hal yang perlu kita syukuri teman-teman. Banyak hikmat Tuhan yang kita rasakan setiap pagi yang sangat perlu untuk kita syukuri teman-temanku. Nah, saya ingin menyampaikan satu pesan yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Mau sebesar apapun masalah kita, mau sebesar apapun pergumulan kita masih punya Tuhan. Jangan takut bahwa Tuhan akan selalu membantu engkau dimanapun engkau berada. Firman ini juga teman-teman saudara, kita dapat belajar bahwa hidup kita tidak akan pernah berjalan tanpa tantangan, bahwa hidup kita akan selalu ada tantangan, selalu ada rintangan, pergumulan yang akan selalu kita hadapi. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah masih ada Tuhan. Teman-teman, izinkan saya memberitahu teman-teman saudara semuanya bahwa saya memiliki satu lagu yang akan selalu terlintas di pemikiran saya ketika saya menghadapi percobaan, ketika saya berada di dalam pergumulan yang luar biasa, yaitu satu lagu, Masih Ada Tuhan. Nah, dalam liriknya dikatakan seperti ini, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Nah, mau sebesar apapun masalah kita, ada Tuhan yang menjadi jawaban kita. Banyak persoalan, banyak permasalahan yang saya hadapi. Yang pertama, mencari jurusan, mencari perkuliahan, mencari kampus, daerah yang mana yang akan saya tuju, dan juga prospek kerja saya setelah kuliah kemana, bagaimana masa depan saya. Banyak sekali pergumulan yang saya hadapi saat ini. Namun saya percaya bahwa Tuhan ada bersama saya, bahwa setiap langkah saya, jika saya melibatkan Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu bersama saya, dan saya tidak perlu takut teman-teman. Rasa takut saya mungkin sebesar ini kalau saya sendiri, namun kalau sama Tuhan sekecil ini, bahkan tidak ada sedikit pun kalau saya berjalan bersama Tuhan. Saya ingin berkata kepada teman-teman saudara, mau sejauh apapun kamu merasa, mungkin kamu merasa aku udah jauh dari Tuhan, aku udah lama nih gak ke gereja, aku udah lama gak doa, aku udah lama gak baca firman Tuhan, aku udah sejauh itu sama Tuhan. Tarik ulur hatimu, datang pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, mulai dari sedikit. Aku lahir dari keluarga Kristen,
dimana nilai-nilai Kristen itu sangat ditekankan di keluargaku, dimana kamu setiap hari Minggu harus ke gereja, setiap hari kamu harus punya waktu untuk berdoa. Ajaran orang tua saya dari saya kecil sehingga hari ini. Nah, ketika saya merantau untuk SMA di Medan dan meninggalkan orang tua saya di kampung, saya selalu berpikir bahwa walaupun saya sendiri di sini tanpa orang tua saya punya Tuhan. Mau sebesar apapun masalah yang ada saya hadapi di sini, saya punya Tuhan. Nah, saya ingin teman-teman juga merasakan hal yang sama, bahwa kita tidak akan bisa berjalan sendirian. Kita butuh Tuhan, dan Tuhan akan selalu menjadi jawaban kita. Teman-temanku, apapun permasalahanmu, datanglah pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Nah, izinkan saya menambahkan satu ayat lagi. Ayat ini sungguh memberkati. Semoga memberkati kita semuanya. Terambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, berkaitan dengan yang tadi teman-teman. Mau sebesar apa permasalahan kita, mau sebesar apa rasa khawatir kita, rasa takut kita, pencobaan yang kita hadapi, Tuhan akan datang menjadi jawaban. Tuhan akan menanggung segala perkara kita dan akan membantu kita menyelesaikan setiap masalah itu satu persatu dengan bagus. Kadang-kadang kita merasa bagaimana ya? Rasa khawatir itu pasti besar. Ini bagaimana? Bisa nggak ya? Tuhan akan selalu punya cara. Cara Tuhan tidak akan bisa kita tebak. Tuhan punya caranya sendiri untuk membantu kita. Teman-temanku, sedikit aku ingin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan, apa yang saya pedomankan selama bertahun-tahun, yaitu pesan ayah saya. Apapun yang kamu jalani setiap hari, apapun yang akan kamu hadapi besok, jangan lupa Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap langkahmu. Itulah pesan ayah saya kepada saya sejak saya kecil hingga saat ini. Setiap masalah yang saya hadapi, saya akan bertanya sama Tuhan. Saya akan coba selalu mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan saya. Jangan takut teman-teman, kamu punya Tuhan. Tuhan adalah jawaban. Teman-temanku, aku ingin juga berbagi kepada teman-teman. Dalam hidup kita pasti selalu ada masalah, ya. Seperti yang saya katakan tadi, pasti selalu masalah. Masalah itu akan selalu teratasi kalau kita bisa berpikir positif. Berpikir positiflah teman-teman. Jangan berpikirkan kemungkinan buruknya. Pikirkan dulu kemungkinan positifnya, kemungkinan baiknya. Nah, dari kemungkinan baik yang kita pikirkan ini, kita akan berpikir bahwa masih banyak kesempatan, banyak peluang, banyak harapan. Nah, harapan tanpa rasa kekhawatiran bersama Yesus, kita pasti dapat menjalaninya teman-teman. Mungkin banyak keinginan juga yang tertunda teman-teman. Banyak keinginan teman-teman yang tertunda yang membuat teman-teman kecewa sama Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan teman-teman. Mau sebesar apapun cobaan kamu, jangan pernah bilang, "Allah, Tuhan ini tadi manapun Tuhan ini," gitu. Karena itu tidak akan sama sekali tidak akan membantu engkau. Dari banyak cerita, banyak yang sudah saya sampaikan, semoga itu dapat memberkati engkau dimanapun engkau. Banyak sekali mungkin masalah, pencobaan yang mungkin banyak hal yang sedang berputar di kepalamu saat ini. Jangan pernah lupa kamu punya Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah jawaban. Tuhan akan selalu bersama engkau. Tuhan akan selalu ada di setiap masalah engkau, dan Tuhan tidak akan memberikan engkau pencobaan di luar batas kemampuanmu. Teman-teman, dari firman Tuhan ini, semoga yang saya sampaikan empat atau lebih dari banyak hal yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi pembelajaran baru, menjadi hal baru yang engkau ketahui. Nah, ketahuilah teman-teman bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Mari teman-teman kita satukan hari kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu luar biasa Bapa. Firman-Mu sungguh memberkati kami Bapa. Kau jadikan firman yang kami dengar dengan telinga kami hari ini Bapa menjadi pembelajaran bagi kami, menjadi pedoman hidup kami, menjadi firman yang akan kami ingat, yang akan kami pakai dalam kehidupan kami Bapa. Jangan biarkan kami bergumul sendiri Bapa. Bantu kami
kasih teman-teman yang telah meluangkan waktumu untuk mendengarkan sebagian firman yang aku sampaikan. Walaupun tidak sempurna, aku menyadari aku masih seorang pelajar yang belum bisa dan belum mampu untuk menyampaikan firman Tuhan layaknya seorang pendeta. Namun aku berdoa pada Engkau dimanapun Engkau berada, semoga cita-citamu, impianmu, kesehatan selalu menyertai Engkau, dan semoga cita-cita saya, cita-citamu dan semuanya dapat tercapai. Kesehatanmu dan kesehatanku selalu dijaga oleh Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin.